Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Rasajen, channel YouTube. Channel yang memberikan video yang variatif penuh inspiratif. Pada kesempatan kali ini sobat, kita akan membahas atau membedah mengenai tentang 5 kebiasaan yang dapat mengembangkan suatu potensi kemampuan matematika kalian. Sebelum itu, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini, dukung channel ini sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa like dan share video ini apabila video tersebut bermanfaat buat kalian dan juga orang-orang banyak. Oke, tanpa bertunggu lama-lama, langsung saja video, simak video. Mungkin ya, dalam suatu pembahasan atau materi matematika itu membuat kalian mungkin rasa bosan atau mungkin membuat kalian merasa tidak enak atau tidak senang. Nah, pada video kali ini kita akan membedah 5 kebiasaan yang dapat membuat matematika itu menjadi suatu mata pelajaran yang sangat menyenangkan, yang pastinya dapat meningkatkan dari orang lain. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu kebiasaan dalam berlatih menghitung dan juga bernalar dalam matematika, baik itu perkalian, pembagian, pengurangan, serta penjumlahan. Nah, dalam berlatih mungkin kita hanya memikirkan hanya berlatih dalam misalnya 5 kali 5 25, 9 kali 7 63 ya. Tapi dalam suatu perluasan itu dapat dilatih mulai dari perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan ya, sesuai dengan apa yang kalian mau mulai. Misalnya mulai dari penjumlahan dulu, setelah penjumlahan sudah menguasai, lanjut lagi perkalian, selesai dari perkalian, pembagian, dan selanjutnya pengurangan. Dan ada juga yang namanya bernalar dalam matematika. Maksudnya apa dalam bernalar matematika? Nah, dalam bernalar matematika ini misalnya kalian sudah tidak menggunakan coret-coret lagi di kertas ya, langsung dari otak kalian, karena dari hasil latihan kalian itu membuahkan dari satu kebiasaan dalam bernalar matematika. Misalnya ya, yang kecil dulu ya, 52 kali 2 misalnya dapat 104 ya. Nah, 2 kali 2 4, 2 kali 5 10 ya. Nah, itu dia satu kunci dalam berlatih bernalar dalam matematika. Nah, kita lanjut lagi yang kedua, ini dia. Nah, yang kedua, mulai mengembangkan sikap bahagia, percaya diri, dan rasa ingin tahu lebih. Nah, ini lebih mengarah ke psikis ya, secara kemampuan, secara perkembangan internal dalam diri kita. Nah, ini kita lihat sikap bahagia mungkin dalam mengerjakan matematika. Menurut saya ya, kalian mungkin itu membuat rasa kalian
pusing atau tidak enak gitu ya. Nah, dalam mengembangkan satu sikap bahagia dalam belajar matematika itu akan mengembangkan suatu potensi matematika atau peningkatan level matematika kalian. Nah, yang selanjutnya percaya diri. Mungkin poin percaya diri ini sangatlah penting. Tidak mungkin lagi, dan sangat yakin percaya diri ini mengubah satu elemen dalam matematika itu akan menggumpal dalam otak kalian dan membuat kalian memiliki suatu elemen dalam diri kalian agar terus belajar matematika. Dan selanjutnya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu lebih ya. Rasa ingin tahu lebih ini adalah poin yang sangat utama dalam belajar matematika. Dalam membiasakan kebiasaan ini akan mengembangkan suatu potensi dalam matematika kalian ya, menurut saya, dan ini 100% sudah teruji ya, dalam diri saya sendiri. Oke. Yang tahap ketiga. Oke, kita bakal membahas tahap ketiga ya. Tahap ketiga adalah fokus dalam penguasaan materi matematika. Ya. Mungkin kita lihat ya, dari tahap kedua kita sudah mengembangkan sikap psikis kita dari internal ya, dari dalam internal, dan kita keluarkan. Dan tahap ketiga ini cocok, atau kita sudah menyelesaikan tahap kedua, kita boleh lanjut ke tahap ketiga, yaitu fokus dalam penguasaan pemahaman materi matematika. Nah, jika sikap kita sudah dikembangkan, maka kita akan fokus dalam penguasaan pemahaman materi matematika ya. Dalam penguasaan materi matematika itu ada dari pembahasan berupa materi, dari pembahasan juga dalam ruang lingkupnya itu ada rumus ya. Nah, dalam penguasaan rumus itu sangatlah amat penting untuk mengembangkan suatu potensi matematika kalian. Nah, jika tahap kedua ini sudah terpercaya, sudah ditanamkan dalam diri kalian, maka tahap ketiga akan lebih mudah lagi dalam membiasakan sikap ini, dalam membiasakan belajar matematika ya. Fokus dalam penguasaan materi matematika. Kita akan lanjut ke tahap keempat. Oke, langsung saja. Nah, dalam tahap keempat nih sangatlah amat penting ya, sangat amat utama, terutama selesai sudah menguasai materi matematika, dan kita akan loncat lagi ke tahap keempat ya, yaitu mulai membiasakan latihan soal matematika dari materi yang telah dipelajari ya. Dengan membiasakan latihan soal, maka kita akan terus lebih meningkat power of thinking kita akan lebih naik statistiknya ya, lebih di atas rata-rata orang lain, karena dalam latihan matematika akan lebih membuat kalian lebih paham lagi dalam penguasaan materi matematika tersebut ya. Oke. Dan tahap yang kelima. Oke, tahap kelima atau tahap terakhir itu membiasakan dalam mengajarkan ilmu matematika kepada orang lain yang belum paham. Mungkin hanya kita belajar sendiri saja,
kita mungkin belum mendapatkan kepuasan diri ya. Nah, dengan tahap kelima ini dilancarkan, mungkin menimbulkan perasaan diri kita terus belajar matematika, karena ilmu tersebut itu akan bagikan ke orang lain, maka lebih perspektif lagi kita mengajarkan orang lain matematika gitu ya. Nah, dalam membiasakan mengajarkan ilmu matematika juga bermanfaat bagi orang lain, karena dirasakan juga manfaat-manfaat yang telah diterima olehnya ya, dan kita juga dapat merasakan itu juga ilmu-ilmu yang lain. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain yang hal yang baik, walaupun itu sedikit, itu dapat berpotensi menimbulkan manfaat yang besar bagi orang lain maupun juga kita ya. Dengan membiasakan mengajarkan ilmu matematika kepada orang lain, kita lebih puas atau lebih tidak berhenti untuk belajar matematika. Nah, sudah paham ya dari beberapa tahap, dari tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan secara kesimpulan dari konten yang saya buat ini, kenapa saya buat konten ini, karena agar kalian dapat mengembangkan satu potensi matematika kalian di atas rata-rata ya. Semoga kalian lebih rajin lagi dalam belajar, apapun itu resikonya, apapun itu yang harus ditanggung, kalian hadapi selalu ya. Nah, dari kesimpulan dalam materi dari kesimpulan dalam materi ini, saya akan mengingatkan kalian bahwasannya dalam matematika itu adalah suatu ilmu yang dapat juga diajarkan oleh orang lain maupun diri kita sendiri, dan mengembangkan sikap psikis kita untuk percaya diri, untuk tidak menyerah, juga lebih menimbulkan rasa ingin tahu lebih, karena dalam matematika juga termasuk materi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekian dari saya, Hasya Jandra, di channel Hasya dan channel YouTube. Pamit, jangan lupa jaga kesehatan kalian dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.